persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Online kita. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau berbicara melalui Menara Online ini kepada Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang selalu setia mencari Tuhan melalui Menara Online ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita mulai naikkan doa kita. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang maha besar dan maha kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, Engkau beri kami nafas kehidupan. Sehingga hari ini kami bisa datang kembali kepada Engkau ya Bapa. Untuk beribadah kepada Engkau, untuk menaikkan syukur kepada Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tahu ya Bapa, rancangan-Mu pasti lebih besar dan lebih indah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sungguh percaya, kami berserah penuh kepada Engkau. Engkau akan memberkati setiap hidup kami ya Bapa. Izinkan kami menikmati hadir-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati, kita sembah Dia. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama dari awal kita ulangi lagu ini, katakan Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesona. Sungguh lagi katakan Tuhan, Kau sungguh
selalu membesarkan hati kami. Engkau selalu ingin mengangkat kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Engkau baik ya Bapa. Mari sama-sama kita katakan, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Oh, anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Sama-sama katakan, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah, oh, ku berharga mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Mari semuanya lebih sungguh lagi angkat suara kita katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sama-sama mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Oh Yesus, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sama-sama lebih sungguh lagi. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Ya benar, hati kami penuh rasa syukur buat setiap anugerah-Mu di hidup kami. Sungguh selalu Engkau mengangkat setiap hati kami. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, kami datang ya Tuhan, kami menyembah, kami rindukan Engkau Bapa. Selalu merindukan, selalu haus akan hadir-Mu. Oh, seperti tanah yang kering, kami merindukan sungai-Mu. Kami mau selalu bersama Bapa, Tuhan dan Raja kami. Kami mau minum air hidup-Mu. Kami hanya mau berada di pelukan-Mu. Yesus Tuhan, kami mengangkat suara kami. Kami naikkan pujian kami sebab
harapan, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamatkan hidup Tuhan, aku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama lebih dalam lagi kita katakan dari awal. Yesus, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut kehendak-Mu, ikut kehendak
menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa aku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih, sebab Kau yang pegang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lapangkanlah tempat kediaman, mengangkat tenda kediaman. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patungmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan kencangkan kokoh patungmu. Sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab Engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, dan keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Tuhan ini aku, Tuhan ini kami hamba. Jadilah sesuai kehendak kami, siap jalankan firman, nyatakanlah kemuliaan Tuhan. Saat ini, hari ini, di menara doa ini ya Tuhan, satu yang kami berdoa minta,
Biarlah ya Tuhan, penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Tuhan, ajar kami Tuhan, mengerti ya Tuhan akan jalan-jalan-Mu, pikiran-Mu, kehendak-Mu ya Tuhan, kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa mengenali dan memilih jalan yang Tuhan tunjukkan itu buat kami. Berbicara secara pribadi ya Tuhan buat kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Biarlah ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, mereka semakin mengenal Tuhan, bertumbuh iman mereka, dan mereka melihat ya Tuhan hal-hal besar dan ajaib terjadi dalam hidup kami semuanya. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Yesus. Semoga kita siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Nah, shalom saudara. Nah, hari ini saya ingin sampaikan satu pesan profetik. Ini tadi saudara saya dapatkan ayat ini, muncul ayat ini, yaitu di dalam Mika 7 ayat 11 sampai 12 saudara. Ini ayat yang berkata bahwa akan datang suatu hari ya, bahwa pagar tembokmu akan dibangun ya. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Ada dua kata saudara di sini ya, pesannya pagar tembokmu akan dibangun ya, dan perbatasanmu akan diperluas. Nah, kita akan lihat saudara dua hal ini. Apa yang terjadi kalau kita membangun kembali pagar tembok kita, lalu memperluas daripada perbatasan kita. Ayat 12 di sini mengatakan pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut dan dari gunung ke gunung. Itu makin ini kan saudara. Kita semua mengerti bahwa saudara yang bertekun bersama-sama dengan saya ada di Menara Doa ini adalah memiliki satu kerinduan, bukan cuma Tuhan yang akan mengubah hidup kita, mengubah kita semakin sempurna, ya kan, seperti Kristus, tetapi kita juga punya kerinduan agar melalui hidup kita ada banyak orang bisa mengenal Yesus, mendengar berita keselamatan, berita Injil. Mereka semuanya menjadi murid Tuhan. Itu satu kerinduan kita, katakan amin. Buat kita pribadi kita bisa berbuah dalam karakter, ya kan? Dan juga berbuah dalam apa? Jiwa-jiwa bisa diselamatkan lewat kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar dua kata ini saudaraku. Yaitu mengenai pagar tembok. Kalau perjanjian lama, Alkitab perjanjian lama bicara tentang pagar tembokmu akan dibangun kembali. Kita tahu saudaraku Yesus Kristus ini berbicara tentang apa? Perlindungan. Jadi di zaman dahulu saudara, setiap kota pasti mempunyai tembok ya, yang fungsinya untuk melindungi kota itu. Kalau tembok sebuah kota itu rubuh, jatuh dan tidak ada temboknya lagi, maka kota itu adalah kota tidak ada lagi apa? Perlindungan. Kota yang lemah, kota yang mudah diserang oleh musuh. Bahkan kota itu mungkin saja sudah diduduki oleh musuh. Seperti saudara, ya kan, kota Yeriko yang temboknya runtuh, ya kan? Lalu Yosua bersama dengan bangsa Israel menduduki kota itu, menaklukinya. Ibu bapak saudara Yesus artinya apa? Tuhan berkata bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Sepertinya hari-hari ini mungkin beberapa di antara kita yang merasa bahwa mudah sekali ya musuh menyerang masuk hidup kita. Mudah banget kalau dengar omongan yang langsung down. Yang langsung tersinggung, langsung marah, langsung putus asa. Seperti nggak ada perlindungannya saudaraku yang Kristus. Ya kan? Nah ini hari ini Tuhan mau katakan bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pertanyaannya adalah, ya saudaraku, ya kan, bagaimana caranya membangun daripada tembok, ya kan, pagar tembok kita. Bagaimana kita bisa membangun perlindungan Tuhan,
Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku Yesus, di dalam Yesaya 49 ayat 16 sampai 17. Di sini dikatakan begini saudaraku. Lihat, aku telah melukiskan engkau di mana? Di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Katakan amin. Saya percaya bahwa Tuhan ingin ya sama seperti kita ingin adanya selalu perlindungan buat rohani kita, jasmani kita, hubungan kita, keuangan kita. Ini perlu adanya satu namanya perlindungan yang kita pakai istilah sini adalah pagar tembok. Katakan amin. Kuat rohani kita, kuat fisik kita, jasmani, kesehatan jasmani dan mental kita kuat, ada perlindungannya. Hubungan kita di keluarga, suami istri, anak orang tua, itu ada temboknya, ada pagar perlindungannya. Ya, bisnis, usaha, pekerjaan, karir saudara, keuangan, itu ada pagar tembok. Kalau misalnya udah gak ada pagar lagi, saudara, jebol keuangan. Berapa banyak orang-orang yang ya karena gak ada perlindungannya lagi gak ada pagarnya lagi dalam keuangan mereka. Saudaraku, akhir mereka terlilit utang, terjerumus. Beberapa putus asa lalu bunuh diri. Ini bicara tentang orang yang hidup tanpa pagar tembok. Ya kan mudah sekali, ya kan bertengkar, konflik, bermusuhan. Ini gak ada pagar. Saudara, pagar untuk apa? Dalam hubungan. Semua kehilangan orang, sahabat. Ya kan emosi, pemarah, segala macam. Ya, kita juga perlu pagar perlindungan dalam apa saudara? Tubuh kita. Ya kan, mental kita. Saudara Yesus, ya kan, nggak gampang sakit. Jadi ada ini kan. Nah, Tuhan berkata begini, bagaimana caranya? Ya kan, engkau, ya kan, aku akan membangun pagar tembokmu. Engkau akan membangun pagar tembokmu. Itu artinya, Tuhan bilang gini, caranya dua saudara. Yang pertama Tuhan berkata apa? Aku telah melukiskan, lihatlah, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Apa artinya di sini? Saudara, ya kan? Terus tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan mau ngomong begini. Kamu akan membangun, kamu bisa membangun tembok. Ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Apabila kamu bisa melihat, ya, kasih Tuhan, karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Ketika ya apa artinya saudaraku? Tuhan melukiskan kita di telapak tangannya. Itu bicara tentang saudara tangan Yesus. Ya kan? Apa dilubangi oleh paku di atas kayu salib. Itu bicara tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa selalu mengingat, selalu berpikir. Saudaraku, lalu dalam sampai ke lubuk hati berkata bahwa karena aku berharga di mata Tuhan. Ya kan? Tuhan mengasihi aku. Dengar baik saudara. Disitulah kekuatan akan muncul dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, saudara dan saya akan memiliki yang namanya kekuatan, perlindungan. Saudaraku, yaitu pada saat apa? Kita selalu membangun dalam pikiran kita bahwa aku dicintai Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Dia katakan bahwa tembok-tembokmu tetap dalam ruangan mataku. Jadi artinya Tuhan yang memelihara hidupmu. Tuhan yang melindungi dirimu. Yang percaya katakan amin. Kalau hal ini kita lakukan. Yang kedua saudaraku. Yang orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau mendatangi engkau. Ini bicara tentang bangun tembok saudara. Kita butuh yang namanya Tuhan yang lindungi kita. Dengan cara kita melihat kasih Tuhan dalam hidup kita. Kemurahan Tuhan buat hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua kalau kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan akan mengirim orang-orang untuk membangun kita. Yang percaya katakan amin. Ini artinya membangun tembok. Ada orang-orang yang melirik kita. Ada orang-orang yang mendukung kita. Ada orang-orang yang menasehati kita. Hati-hati. Ya kan, kamu harus tuh bertindak begini.
Dia sedia menunjukin apa yang harus kita buat. Saudaraku, ini dalam kehidupan kita. Saudara mau membangun tembok saudara? Katakan amin. Lihat, kata Tuhan, aku telah melukiskan engkau di telapak tangan. Saya melihat orang-orang yang gak bisa melihat kebaikan. Gak bisa lihat, gak bisa berterima kasih, mengucap syukur kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudaraku, orang-orang ini seperti kota yang tidak punya tembok. Mudah saudara diserang oleh musuh. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, apa artinya perbatasanmu akan diperluas. Ini bicara tentang pengaruh. Ini bicara tentang kalau dalam sehari-harinya Tuhan percayakan kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Katakan amin. Tuhan percayakan kita dengan pelayanan-pelayanan yang lebih luas. Ya kan, saudara mengalami promosi. Ya kan, diangkat, naik jabatan. Itu yang namanya perbatasanmu akan diperluas. Saudara percaya ini janji Tuhan buat saudara? Ya, saudara yang percaya tulis di live chat. Siapa yang saudara percaya yang ada di menara doa ini, coba lambaikan tangan. Bahwa Tuhan akan memperluas, ya, perbatasanmu akan diperluas. Saudara mau diperluas perbatasannya, amin? Ya, pengaruh kita. Pekerjaan, wah emang kalau pekerjaan yang ditambah, tanggung jawab ditambah besar, pasti kan lebih capek. Saudaraku, nah disinilah apa mau nggak? Beberapa orang coba bilang, aku mau nih dipromosi, aku mau dapatkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, tapi malas. Yang sekarang, nah hari ini saya ingin dengan bagaimana caranya, ya kan? Tuhan bisa memperluas perbatasan, memperluas daripada ya kita dipercaya dengan tanggung jawab yang lebih besar. Yang pertama, saudara ini penting ya, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan agar Tuhan bisa memperluas ya perbatasan kita. Yang pertama adalah kita harus mempunyai iman yang terlihat. Iman yang terlihat oleh siapa? Oleh Tuhan dan oleh manusia. Ada orang bilang berkata bahwa aku punya iman atau dia iman-imani. Tidak bisa. Saudara harus punya iman yang terlihat. Coba tulis di live chat. Iman yang terlihat. Ayo katakan sama-sama dengan saya. Iman yang terlihat. 1, 2, 3. Iman yang terlihat. Terlihat oleh siapa? Oleh manusia. Oleh Tuhan. Saudaraku. Nah, saya akan berikan contoh, saudara. Ya, pada satu waktu Rasul Paulus ada di Listra. Dia memberitakan Injil, dia mengajar firman seperti ini saudaraku. Pada waktu dia mulai berbicara, berkhotbah saudara. Tiba-tiba dia melihat saudaraku. Dia melihat ya ada seorang lumpuh dari sejak lahir tidak pernah bisa jalan. Dia melihat orang lumpuh yang dengar firman itu saudaraku. Ya kan? Dia lihat bahwa orang lumpuh itu beriman. Dan dapat disembuhkan. Dia bisa lihat imannya. Saudaraku. Ya kan? Lalu Paulus dengan suara nyaring memberi perintah pada orang lumpuh itu untuk berdiri dan berjalan. Lalu orang lumpuh itu apa saudara? Berdiri dan berjalan kian kemari kata Alkitab. Saudaraku, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kok Paulus bisa melihat bahwa orang lumpuh itu punya iman? Saudara, kalau kita bisa melihat orang itu lagi senang atau lagi susah, orang itu lagi kosong atau orang itu berseri-seri, kita bisa lihat dari apanya? Wajahnya. Yang di wajahnya yang kita lihat apa? Hidungnya, bibirnya, pipinya atau matanya? Matanya. Karena mata ini pelita tubuh, pelita hati. Saudaraku yang sudah kan, kalau matanya kosong, pasti hatinya kosong. Ya kan? Kalau matanya bersinar, berseri-seri, ya kan matanya punya iman, dia natap gitu, dia yakin. Oh ini punya, orang ini beriman. Pertanyaannya saudara, kalau kita mau lihat ada perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bahkan Tuhan akan membuat ekspansi dalam kehidupan saudara. Yang pertama yang perlu kita harus ketahui, biarlah iman kita bisa terlihat oleh manusia. Bagaimana caranya orang bisa melihat mata kita selalu berseri-seri. Ada iman, ada keyakinan. Bukan mata jahat,
bukan mata marah, bukan mata sedih terus, bukan mata susah. Saudara, tetapi mata yang ada iman. Katakan amin saudara. Ya. Yang kedua saudaraku, ya kan? Iman kita juga harus bisa dilihat oleh siapa? Oleh Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan melihat iman kita saudaraku? Tuhan gak lihat mata. Tapi Tuhan lihatnya apa? Hati. Ya, satu hari saudaraku. Ya kan, satu hari ada 4 orang. Saudaraku membawa orang lumpuh. Alkitab katakan dalam Matius 9 ayat 2. Di sini dikatakan bahwa maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat apa? Iman mereka. Yesus melihat iman 4 orang ini. Hati mereka. Lihatnya dari mana saudara? Kok Yesus bisa lihat hati mereka ada iman? Dari tindakan. Mereka bawa orang ini kepada Yesus. Saudaraku, bawanya bukan sekedar bawa gotong lalu siap. Ini perlu apa? Perlu perjuangan. Karena untuk nemui Yesus itu sangat sulit kalau Yesus ada di dalam rumah. Orang dalam rumah itu udah penuh. Sampai pintu rumah sudah dihalangi orang. 4 orang ini saudara punya ide. Saudaraku, yang tidak pernah dipikir oleh orang lain. Ya kan? Diangkatlah orang lumpuh itu naik ke atap rumah. Dijebol atapnya. Diturunkan. Baru di situ Tuhan melihat. Yesus melihat iman mereka. Jadi ada tindakan. Tindakan kasih. Ada tindakan belas kasihan. Yang ditunjukkan 4 orang ini. Untuk membawa seorang lumpuh kepada Yesus. Yesus melihat iman mereka. Katakan amin. Saudaraku, dan hal ini yang menyebabkan Yesus langsung berkata, apa saudara? Ya kan? Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Katakan amin. Jadi ada 2 hal saudara. Saya ingin saudara bisa, ya kan? Memiliki, kita semua harus memiliki iman. Memang ada beberapa orang kita sudah bahas. Setiap kita punya ukuran iman masing-masing. Yang pertama adalah kita memiliki iman yang iman kecil. Iman kecil adalah apa? Kita percaya Tuhan sanggup, ya kan, melakukan segala perkara. Tetapi ada tetapinya. Apa Tuhan mau tolong saya? Tapi kita harus naik dari iman kecil ke iman yang besar. Iman besar berkata apa? Aku percaya Tuhan sanggup tolong saya. Dan Tuhan juga mau menolong saya. Katakan amin. Tapi kadang-kadang gak cukup cuman hal aku percaya kok. Tapi kan belum apa-apa. Yang ketiga, saudara harus naik kepada iman yang sempurna. Yang berkata apa? Sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena saudara sudah dapatkan firman rema. Saudara sudah tahu ini firman berbicara secara pribadi kepada saya. Bahwa anak saya sudah disembuhkan. Penyakit saya sudah disembuhkan. Saya sudah dapatkan apa yang saya doakan. Itulah namanya iman yang sempurna. Katakan amin saudara. Kalau orang sudah dapatkan iman yang sempurna, berubah matanya. Yang ngerti katakan amin. Tidak lagi dengan mata sedih. Mata susah, mata kosong. Tapi mata yang penuh dengan iman. Katakan amin. Orang bisa melihat. Saudara kami tinggal nunggu waktu kok. Ya kan? Bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Doa saya pasti dijawab. Katakan amin. Usaha saya, ketekunan saya pasti mendatangkan hasil. Katakan amin saudara. Tuhan lihat iman kita. Dari apa? Apa yang kita kerjakan. Tuhan lihat hati dan apa yang kita kerjakan. Tuhan lihat iman bukan orangnya. Makanya saya lihat ini. Ada nyanyi kan, burung di udara. Tuhan lihat. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku.
Saudara, di sini katakan burung di udara, Tuhan pelihara karena kasihnya. Kenapa kau burung di udara? Kenapa tidak burung di sangkar? Burung yang Tuhan hanya pelihara burung yang ada di mana? Di udara. Kenapa harus di udara bukan di sangkar? Saudara, jadi Tuhan tuh melihat iman kita. Ya saudara, bukan pada waktu kita cuma diam-diam saja. Tapi ada sesuatu yang kita kerjakan. Perintah-perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu yang kita lakukan. Kita taati pada waktu kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudaraku, pada saat itulah Tuhan melihat iman kita. Katakan amin. Disitulah Tuhan mulai apa? Bekerja. Memberkati, buat mujizat dan lain sebagainya. Tuhan hanya pelihara burung yang di udara. Ya saudara, yang terbang di udara. Karena burung yang ada dalam sangkar, ya kan, Tuhan gak mau pelihara. Kenapa? Karena sudah ada yang pelihara, manusia yang pelihara. Ya kan, para pencinta-pencinta burung saudaraku. Dia tidak lepas burungnya di udara karena dia mau pelihara. Saudara, artinya apa di sini ya saudara, ya kan? Saya berdoa, biarlah Tuhan bisa lihat iman kita. Saudara, katakan amin. Ya, kalau Tuhan lihat iman kita, saya percaya iman kita pun bisa terlihat oleh orang lain. Katakan amin. Ketika orang melihat ini orang beriman nih, saya ingin saudara. Jadi artinya gini saudara, saya dapat pengertiannya gini. Kalau Tuhan melihat iman kita, maka kebaikan dan kemurahan atau mujizatnya itu akan dilimpahkan kepada kita. Katakan amin. Kalau Tuhan bisa lihat iman kita, itu tandanya apa? Karena kita punya hubungan. Kemarin kita bahas faith, family, and friend. Faith itu bicara kita punya hubungan sama Tuhan. Itu ya Tuhan, oh ini orang punya iman. Yang kedua saudaraku, orang bisa lihat kita orang yang beriman. Bisa lihat, saya tadi bilang dari mata. Iya, karakter kita sebenarnya. Karakter kita, katakan karakter. Seringkali orang berkata begini, itu orang ya gak berpendidikan sih. Dia mau ngomong orang ini tidak punya karakter. Wah, dia orang berpendidikan, makanya dia punya karakter. Sama seperti kan orang bisa lihat, ini memang orang yang beriman ini. Dia sedang mau bicara tentang apa? Orang ini punya buah roh, punya karakter. Katakan amin saudaraku. Nah ini dia. Saya berdoa, kalau saudara mau pengaruh saudara di perbatasan sudah diluaskan. Biarlah iman kita dapat terlihat oleh Tuhan dan oleh manusia. Katakan amin. Beberapa orang berkata begini. Ya, saya suka nasihatin orang. Pak gimana Pak? Untuk supaya saya bisa, misalnya contoh ya. Ya saya juga ngalamin sih. Saya juga punya anak. Kita semua ada beberapa yang punya anak. Kita juga punya orang-orang sekitar kita. Bagaimana ingin supaya mereka tuh bisa diubah oleh Tuhan? Bagaimana caranya? Ya selalu saya nasihatin, doakan, nasihati, doakan, nasihati. Oh sudah, saya sudah doakan. Tapi emang dasar orangnya ini keras, bebal aja. Dengar baik, kalau kita masih berpikir dan berkata seperti itu, tidak akan bisa. Tuhan masih belum melihat adanya iman di hati kita.
Kita memang sudah doakan, kita sudah memang nasihati. Ya kan? Tapi kita lakukannya tidak di dalam apa? Iman, pengharapan dan kasih. Saudara ngerti maksud saya di sini? Katakan amin. Ada banyak orang, kalau orang dinasihatin, sudah pun sudah doa. Sudah aku sudah lakukan ini itu udah kok. Kalau kita dapat nasihat, dapat tuntunan, doakanlah. Iya, coba cek ulang. Apakah doa kita doa dengan iman, dengan percaya bahwa apa yang kita doakan kan ini untuk kebaikan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Masakan Tuhan tidak jawab? Yang ngerti katakan amin. Bagian kita adalah apa? Sabar menantikan waktu Tuhan untuk mengubah dia. Nasihati, sudah nasihati. Nasihati dengan apa? Dengan marah-marah, dengan kebencian, dengan kekesalan, dengan kekecewaan. Atau kita nasihati dengan kasih. Dengan pengertian. Bagaimana kata-kata kita. Bagaimana nada kita. Kapan kita ngomongnya. Itu sangat menentukan. Saudara bisa mengerti maksud saya sini, katakan amin. Setiap kita ingin lihat orang-orang sekitar kita, apalagi orang yang di bawah kita, itu diubahkan oleh Tuhan. Tapi yang paling penting di sini adalah Tuhan ingin lihat adakah iman di hati kita. Iman artinya kita lakukan dengan cara percaya kok apa yang saya doakan, apa yang saya inginkan, ya kan? Di dalamnya ada iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya terkoreksi. Saya ini sudah berbuat baik ya. Saya sudah lakukan hal yang baik. Misalnya kan. Lalu saya introspeksi lagi. Apakah saya lakukan dengan iman? Dengan pengharapan. Dengan kasih karena Tuhan. Atau karena memang kewajiban. Karena untuk eksis tunjukin diri saya siapa. Supaya saya bisa diakui. Kalau itu tidak menghasilkan apa-apa pun. Yang kedua, yang pertama adalah kita harus memiliki iman yang dapat terlihat. Yang kedua adalah kita harus memiliki iman yang dapat melihat sesuatu yang disediakan Tuhan bagi kita. Katakan amin. Kita harus memiliki iman yang dapat melihat. Ini yang pertama dilihat Tuhan dan dilihat oleh manusia, iman kita ini. Yang kedua adalah kita harus memiliki iman yang bisa melihat sesuatu yang disediakan Tuhan buat kita. Dengan cara apa? Kita harus menyingkirkan segala sesuatu yang dapat menghalangi mata kita. Supaya kita bisa melihat sesuatu yang disediakan Tuhan buat kita. Katakan amin. Saya kasih contoh saudara. Yaitu Hagar. Ya, Hagar kan diusir saudara oleh Sarah. Dia diusir lah. Ya kan sama Abraham. Cuman dikasih bekal 1 kirbat air, 1 botol air, sama sedikit roti lah, kue. Jalan sama Ismail pergi. Dalam perjalanannya saudara, Hagar kehabisan makanan dan kehabisan air. Dia haus. Saudaraku, dia kehausan bersama dengan anaknya. Lalu dia meratap, dia menangis di hadapan Tuhan. Alkitab katakan saudaraku, pada saat itu Tuhan membuka mata Hagar. Sehingga Hagar melihat sebuah apa? Sebuah sumur. Ya, lalu dia isi saudara kirbatnya dengan air. Kemudian dia memberikan anaknya Ismail itu minum. Dari ayat ini saya dapatkan pengertian saudaraku yang Kristus. Ya, bahwa ini bicara tentang Tuhan mau perluas perbatasan kita. Tuhan ingin memperluas pengaruh kita. Tuhan ingin menambahkan kepada kita pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Katakan amin saudara. Tanggung jawab yang lebih besar. Syarat yang kedua adalah saudara dan saya harus bisa menyingkirkan halangan-halangan yang menghalangi mata kita. Supaya kita bisa melihat sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya mau nanya sama saudara. Apakah sumur itu ya kan sudah ada sebelumnya atau sumur itu baru ada setelah Tuhan membuka mata Hagar? Pertanyaannya apa? Jawabannya yang pertama atau yang kedua? Sudah ada atau baru ada? Sudah ada.
Kalau sudah ada, kenapa Hagar tidak melihat? Ini pertanyaannya. Karena Hagar fokusnya kepada apa, saudara? Kepada dirinya, kepada kesedihannya, kepada luka-lukanya, kepada kebenciannya, kemarahannya, kejahatan daripada nyonyanya, tuannya, Abraham. Ini semua, ini membutakan mata dia. Katakan amin. Yang berikutnya adalah Hagar berfokus kepada air dalam kirbat yang diberi oleh Abraham, si orang kaya itu. Tuannya itu, saudaraku. Dia fokusnya di situ. Saya percaya Tuhan sudah sediakan berkat yang tanpa batas buat kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan juga kasih pilihan kepada kita. Apa kita memilih berkat sebesar kirbat ataukah berkat sebesar sumur? Ya, berkat seukuran kirbat kalau kita minum habis selesai. Tapi kalau berkat di ukuran sumur, asal kita mau nimba, kita bisa minum sampai puas. Bahkan kalau kita mau timba lebih capek lagi, kita bisa kasih minum orang lain. Saudara, apa pengertiannya di sini? Apa yang menghalangi mata kita? Saya mau lanjutkan bahasan yang kemarin. Setiap pola pikir, perilaku, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ya kan? Di balik semua kebiasaan buruk, perbuatan jahat mungkin. Ya kan? Di sana terdapat kebohongan-kebohongan yang kita percayai sebagai apa? Kebenaran. Saya katakan amin. Ya kan? Seperti Hagar, dia bergantung kepada air yang dalam kirbat. Sebenarnya, ya saudara, kalau dia matanya terbuka, coba singkirkan, lihat Tuhan sediakan sesuatu yang baru, dia akan bisa melihat. Jadi untuk bisa membuka mata ini, itu juga perlu Tuhan. Apa yang menyebabkan seseorang itu gak bisa lihat? Saya kasih contoh lagi, yang kedua saudara, ini biar lebih gampang. Kita tahu bahwa orang Yahudi itu dari sejak kecil udah ditanamkan satu pengajaran yang disebut ragi orang Yahudi tentang Mesias. Mesias itu selalu hidup. Saudaraku, Mesias tidak mungkin menderita, sengsara, bahkan mati apalagi nggak mungkin. Nah inilah yang menyebabkan saudara mempengaruhi daripada keyakinan Petrus. Ya, dan semua orang Yahudi saudaraku. Salah satunya adalah siapa? Salah duanya adalah dua orang murid Yesus. Setelah Yesus mati di salib, dikuburkan. Rupanya saudara, kedua murid Yesus ini, saudara, dia tidak tunggu pada hari ketiga. Ya kan saudaraku, dia sudah pulang ke kampungnya namanya Emmaus. Di jalan berdua ke Emmaus. Yesus bangkit sudah nampakkan diri pada Maria Magdalena. Lalu Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid ini. Di tengah jalan saudara, Alkitab katakan, ya kan, Yesus mendekati mereka. Mereka sedang bicara. Ya kan, mereka bicara, Yesus dekati. Kamu sedang ngobrol apa? Emang kamu gak tahu ya? Bahwa ada Yesus yang mati di salib. Kuburkan segala macam. Itu berita sudah, Yerusalem sudah tahu semua. Lalu saudaraku, Alkitab katakan di dalam Lukas 24 ayat 16. Ya kan, bahwa mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus. Ya kan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat atau mengenali Yesus. Saudaraku, ada suatu, kenapa, apa yang Yesus bilang apa? Kenapa mereka nggak kenal? Saudara tahu nggak apa? Apa yang menyebabkan mereka nggak kenal? Yesus berkata dalam ayat 25, ya kan? Lalu ia berkata kepada dua orang ini, apa? Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus apa? Menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudaraku, apa yang menghalangi mereka?
kebodohan. Katakan amin. Makanya kita perlu minta Tuhan berikan saya kecerdasan rohani. Supaya saya bisa mengenali. Supaya saya bisa mengetahui mana kehendak Tuhan. Mana jalan yang Tuhan pilihkan buat saya. Apakah ini jodoh saya Tuhan? Apakah inilah orang yang akan berjalan bersama dengan saya seumur hidup saya. Ya kan? Untuk bisa mewujudkan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Apakah ini pekerjaan yang Tuhan tunjukkan pada saya? Apakah ini investasi yang harus apa? Apapun saudaraku, ini kita perlu minta sama Tuhan. Supaya punya mata bisa melihat. Punya iman yang bisa melihat sesuatu yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Katakan amin saudara. Ini penting. Apa yang menyebabkan kita tidak bisa mengenali kehendak Tuhan? Tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan bilang apa? Kebodohan. Kelambatan. Dengan kata lain saudara, hati kita dipenuhi dengan banyak sekali beban sepertinya. Seperti halnya Hagar. Lalu saudaraku Yesus, hal apa yang membuat kedua mata para murid bisa melihat? Kita lihat sini saudara. Kalau Hagar Tuhan sendiri yang buka. Dia meminta, dia meratap sama Tuhan. Tolong aku, jangan sampai anak ini mati. Ini anak Abraham, anak perjanjian. Tuhan buka matanya. Bagaimana caranya Tuhan bisa membuka mata kita, bisa melihat. Selama ini kita seperti tertutup semua. Banyak orang-orang, enak itu bukan jodohmu. Tapi masih dia bucin di situ. Itu perlu waktu ibu. Perlu waktu bapak. Meratap, menangis, berdoa seperti Hagar. Supaya Tuhan bukakan mata hati anak kita. Bahwa itu bukan. Katakan amin. Atau mungkin istri kita, suami kita lagi bucin sama yang lain. Meratap minta Tuhan bukakan. Saudara, bucin dengan judi online, dengan segala macam, banyak. Apapun yang sebenarnya membutakan matanya. Kita lihat kenapa. Jadi yang membutakan itu karena ada yang kepercayaan akan satu kebohongan. Nah ini kita perlu doa. Yang pertama adalah saudaraku, saya menangkap ya. Tuhan tuh harus hadir dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Yang kedua, saya melihat kedua murid Yesus ini mendesak Yesus. Ayolah tinggal di rumahku. Ayolah masuk dulu ke rumahku. Kita harus bisa mendesak Tuhan. Untuk bisa duduk bersama kita. Untuk duduk bersama kita. Pernah gak sudah duduk diam di kaki Tuhan? Duduk diam dalam kata. Tuhan buka mataku. Buka mata hati anakku. Buka mata hati sahabatku ini. Waktu kita berdoa. Waktu kita meratap menyembah. Kita harus punya iman. Iman tuh kerja, bisa bekerja karena kasih. Bukan karena kemarahan, kebencian. Supaya buka. Sampai kita marah. Enggak. Katakan amin. Lalu Yesus masuk ke rumahnya. Yesus mulai duduk. Ya kan? Mengambil roti. Lalu memecahkan roti itu. Kasih mereka makan. Alkitab katakan, saudaraku. Ya kan? Waktu ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti. Mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudaraku, apa yang buat mata mereka terbuka? Saudara, ketika Yesus lakukan perjamuan kudus. Mengucap syukur, berbagi. Katakan amin. Saudara mau perbatasan yang diperluas? Saya berdoa saudara, Tuhan akan buat ini. Dengan cara apa? Pertama biarlah iman kita dapat terlihat oleh Tuhan dan manusia. Yang kedua, kita punya iman yang bisa melihat Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin saudara. Setelah mata mereka terbuka, Yesus hilang. Alkitab katakan saudara dalam ayat 32-nya. Mereka mulai cerita. Waktu dia berbicara firman, hati kita berkobar-kobar. Ya kan?
Tapi pada waktu dia memecahkan roti dan mengucap syukur, membagikannya pada kita, mata kita terbuka. Jadi ada dua hal yang kita perlukan. Saudara, saya butuh firman Tuhan. Ketika kita lagi sedang down, lemah, kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Gelap, mata kita tertutup. Saudara harus dengar firman, baca firman, renungkan firman, perkatakan firman. Katakan amin. Itu akan membuat roh saudara akan berkobar-kobar. Katakan amin. Yang berikutnya kedua adalah saudara harus bisa makan perjamuan kudus. Artinya apa? Kita mau melihat, lihatlah aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu ada dalam ruangan mataku. Orang-orang yang akan membangun engkau akan datang bersegera. Orang-orang yang meruntuhkan engkau, mereka akan meninggalkan engkau. Saudara ngerti, katakan amin. Waktu kita naikkan perjamuan kudus, kita mulai bersyukur pada Tuhan, kita sedang melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Anugerah Tuhan buat kita, yang akan dilimpahkan buat kita. Dan apa yang terjadi? Perlindungan Tuhan turun, pemeliharaan Tuhan turun, berkat Tuhan turun dalam hidup kita. Dan dampaknya adalah apa? Kita bisa mahir membangun hubungan dengan orang lain. Orang-orang akan datang bersegera. Orang-orang akan menolong saudara. Inilah pengaruh. Saudara bicara. Saudara mengucapkan kata apa? Mereka mendengarkan untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Yang ngerti katakan amin sudah. Ya, bagaimana cara membuka? Miliki iman yang bisa melihat. Ada 3 hal. Kita harus memiliki kesukaan berada dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, setia, sudah lakukan terus. Ini sederhana sekali, basic. Saya ini kan terus belajar, baca, renungkan, perkatakan firman Tuhan tiap hari. Yang ketiga adalah, ayo perjamuan kudus. Kenapa kita menara doa tiap hari? Ada perjamuan kudusnya. Supaya kita punya mata yang bisa melihat. Iman yang bisa melihat segala sesuatu yang ditunjukkan Tuhan melalui keadaan-keadaan yang sulit. Melalui orang-orang yang sulit. Melalui ketekunan kita. Saudara, kesetiaan kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Yesus Kristus. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita akan makan perjamuan kudus. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk pesan-Mu. Pagar tembok kami akan dibangun kembali. Perbatasan kami Tuhan, Engkau akan perluas. Oleh karena itu Tuhan, satu yang kami minta, ajar kami bisa melihat kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu buat kami. Ya Tuhan, beri kami, ya Tuhan, komitmen,
ketekunan, kesetiaan dalam berdoa, memuji, menyembah. Dan terus mempelajari daripada firman-Mu supaya kami bisa mengenali, ya Tuhan, kehendak-Mu. Jalan yang Tuhan tunjukkan buat kami. Lembutkan hati setiap kami. Biar Engkau berikan kami roh yang mau diajar, roh yang menurut. Ya Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan buat kami. Apapun yang Tuhan perintahkan kepada kami. Tuhan, kami percaya Kau sedang melakukan satu perluasan, ekspansi, pengaruh. Sehingga banyak jiwa bisa diselamatkan lewat hidup kami. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Kau pakai setiap kami Tuhan. Biarlah lewat kami Tuhan. Banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang bisa dimuridkan kembali Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang serahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan darahnya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.